Berikut merupakan tampilan landing page dari aplikasi Kayayu. Pada landing page ini ada dua button, ada button login dan ada button register. Selanjutnya kita akan mencoba untuk register. Nah, pada register ini kita harus mengisi beberapa data seperti username, email, password, dan confirmation password. Setelah semua data terisi, kita bisa langsung klik button register dan user akan langsung terautentikasi ke aplikasi Kayayu. Untuk melakukan login, kita harus input email dan password akun yang sudah terdaftar di aplikasi Kayayu. Lalu klik button login dan aplikasi akan mendirect ke halaman homepage. Berikut merupakan tampilan homepage pada aplikasi Kayayu. Halaman ini bertujuan untuk menampilkan data transaksi yang sudah dikelompokkan secara per bulan. Untuk melakukan add income data, kita bisa langsung klik button plus yang ada di homepage. Setelah itu, kita klik button income yang ada di atas kiri, lalu kita akan diminta untuk mengisi beberapa data yang dibutuhkan. Data pertama ada date atau tanggal transaksinya, selanjutnya rasio. Nah, rasio ini ada 4 macam, ada all, needs, wants, dan saving. Jika kita memilih rasio all, maka sistem akan melakukan pembagian data income ini ke rasio 50-30-20. Selanjutnya deskripsi dari data income ini, dan terakhir adalah data amount dari income-nya. Perlu diingat bahwa data income yang diinput akan dialokasikan ke budgeting sesuai dengan tanggal inputan. Contohnya data kita untuk tanggal 21 Januari 2022, sehingga data income ini akan dialokasikan ke budgeting pada bulan Januari tahun 2022. Jika semua data sudah terisi, kita bisa langsung klik button save, dan data transaksi yang ada di homepage akan terupdate. Untuk add expense data dibagi ke 3 payment type. Pertama, ada payment type one time. Data yang dibutuhkan pada add expense one time ini mirip dengan add income data. Lalu ada payment type subscription. Pada subscription ini, tanggal yang diinput adalah tanggal subscription itu akan ditagih. Kebutuhan data pada subscription sama dengan one time, dengan tambahan billing type dan duration. Billing type adalah bagaimana subscription itu akan ditagih, apakah weekly, monthly, atau yearly. Untuk duration akan mengikuti billing type. Contoh, jika billing type kita monthly, maka duration akan bersatuan months. Terakhir ada payment type installment. Data yang dibutuhkan installment mirip dengan subscription. Sama dengan subscription juga, tanggal yang diinput adalah tanggal cicilan akan ditagih. Lalu, pada installment kita diminta data total amount atau jumlah dari keseluruhan cicilan sebelum bunga dan interest. Interest ini harus bersifat fix atau tidak boleh adanya perubahan selama proses cicilan. Pada data cicilan ini, sistem akan mengkalkulasi jumlah cicilan per bulan yang harus dibayar. Stats page merupakan halaman untuk menampilkan statistik pemasukan dan pengeluaran yang kita miliki. Pada stats page, kita dapat melihat rencana budgeting pada tab plan dan realisasi pengeluaran pada tab realization. Pada tab realization, kita dapat mengetahui total pengeluaran per rasio setiap bulannya melalui grafik pie chart dan melalui summary progress bar. Untuk pie chart, kita dapat melihat rasio pengeluaran berdasarkan needs, wants, dan saving, serta jumlah yang telah digunakan untuk masing-masing rasio tersebut. Pada progress bar, kita dapat melihat sisa amount dan amount yang sudah digunakan per rasio. Pada akun profile page ditampilkan username dan email dari akun kita. Lalu terdapat total saldo secara keseluruhan. Informasi total saldo secara keseluruhan ini juga dapat dilihat berdasarkan rasio needs, wants, dan savings yang kita miliki. Lalu terdapat 5 button menu yaitu subscription, installment, edit profile, help, dan logout. Pada subscription page, kita dapat melihat transaksi subscription apa saja yang kita miliki. Di setiap transaksi subscription akan ada data due in, yang berarti berapa hari lagi subscription itu akan dibayarkan. Jika due in sudah mencapai 0, maka sistem akan secara otomatis menambahkan data transaksi ke bulan tersebut. Contohnya pada data kita ini, subscription harus dibayarkan pada tanggal 20 Februari 2022. Anggap sekarang adalah tanggal 20 Februari tahun 2022. Maka sistem akan menambahkan data pembayaran Spotify untuk tanggal 20 Februari secara otomatis.
Pada installment page, sama seperti subscription, ditampilkan transaksi installment apa saja yang kita miliki, dan setiap transaksi memiliki data do-in. Jika do-in sudah mencapai 0, maka data transaksi akan secara otomatis terupdate. Pada edit profile, kita dapat melakukan change username, change email, dan change password. Untuk melakukan change username, kita dapat melakukannya dengan input new username dan password, lalu klik button save, dan username akan terupdate. Untuk change email dapat dilakukan dengan input new email dan password. Dan untuk change password, kita dapat melakukannya dengan input old password, new password, dan confirm new password. Pada menu Help akan diberikan penjelasan mengenai teori The Balanced Money Formula. Untuk melakukan logout, kita bisa langsung klik button logout, lalu akan ada pop-up alert, kita klik yes, dan kita sudah terlogout dari aplikasi Kayayu.